Pemandangan sekitar Polda Metro Jaya. Ada halte BRT Polda Metro Jaya yang juga terdampak, teman-teman. Beberapa petugas sedang mengidentifikasi kerusakan barangkali yang bisa diperbaiki atau komponen apa yang bisa diganti. Jadi di Indonesia, TPM menggarisbawahi ya, sepertinya untuk menyampaikan aspirasi ini butuh pengorbanan yang mahal ya teman-teman. Ini salah satu buktinya bahwa sekedar untuk menyampaikan protes saja agar didengar harus ada eksesnya gitu teman-teman ya. Ini saya yang TPM perhatikan, kemana parpol, kemana politisi yang sejauh ini datang ke rakyat pada saat pemilu ya teman-teman. Namun pada saat dibutuhkan oleh warga masyarakat terkait dengan nasib mereka yang terhimpit, mereka malah menutup pintu dan tidak hadir ke masyarakat. Alhasil yang meledak seperti ini ya teman-teman. Jadi TPM tidak menyalahkan seluruhnya kepada demonstran teman-teman, tapi justru harusnya politisi, parpol, termasuk juga pejabat pemerintahan, baik yang berada di paling tinggi ataupun di level-level yang paling rendah, membuka aspirasi dan pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan unek-unek, saran, kritikan, begitu ya teman-teman. Termasuk juga protes-protes atau sindiran yang paling keras sekalipun harusnya dibuka pintu untuk jalan keluar, komunikasi ya, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Akhirnya protes yang sebenarnya sederhana berujung juga dengan harus dibayar mahal lah, kurang lebih begitu demikian teman-teman. Banyak gedung yang terbakar ataupun fasilitas umum yang terbakar yang sebenarnya awalnya juga tidak dikehendaki oleh demonstran tentunya. Mereka berjalan damai di sekitar pintu DPR, namun pintu DPR tidak terbuka, ya alhasil kemana-mana ya demonya. Terlebih lagi juga ada korban jiwa pada saat penyampaian pendapat. Alhasil eksesnya akan kemana-mana ya teman-teman, termasuk juga kerusuhan dan penjarahan. Semoga menjadi catatan bagi pemerintah untuk aware dan membuka pintu-pintu aspirasi, baik melalui birokrasi, di pemerintahan berbagai tingkat, ataupun parpol ya teman-teman, politisinya yang saat pemilu, menjelang pemilu mereka turun ke masyarakat. Nah, mereka kemana saat ini kan gitu pertanyaannya ya teman-teman ya. Semoga TPM menyuarakan ini untuk kebaikan, agar para politisi yang digaji, diberi fasilitas oleh negara, oleh pajak, membuka pintu-pintu dialog dengan konstituennya, sehingga tidak macet ya komunikasinya dan berujung pada meledaknya ya energi yang terkumpul di masyarakat dalam bentuk kegelisahan. Pemprov DKI Jakarta dan Transjakarta sepertinya cukup gercep ya. Pada hari H+1 kejadian sudah ada pembersihan dan sekarang sudah mulai ada kegiatan untuk recovery halte BRT yang terdampak, ada di halte BRT Polda Metro Jaya, di tempat saat itu konsentrasi massa ya, ketidakpuasan terhadap aparat negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Ada BRIMOB juga di sana yang menjadi unit garda depannya. Nah, semoga juga menjadi evaluasi bagi Kepolisian Republik Indonesia ya dalam menangani dan mendampingi para pendemo untuk tetap menjaga humanisme ya teman-teman. Mereka adalah anak-anak bangsa yang kadang usianya masih belasan tahun ya, yang ingin ya terpanggil untuk turun ke jalan karena menyangkut juga nasib orang tuanya barangkali ya. Di rumahnya orang tuanya tidak bekerja, dan yang memiliki kebebasan waktu barangkali adalah anak-anaknya, dan juga idealisme ada di anak-anaknya yang tidak selayaknya mendapat perlakuan yang tidak semestinya oleh aparat negara, termasuk juga kepolisian. Kembali TPM menyuarakan bahwa semoga saja pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke tingkat terbawah, termasuk juga aparat keamanan baik Polri maupun TNI, tidak memfokuskan hanya semata-mata sebagai adanya kerusuhan teman-teman ya, tapi juga dan demonstrasi ya teman-teman, tapi juga kepada substansi apa yang disampaikan dalam tuntutan tersebut, yaitu adanya keinginan untuk perubahan yang struktural dan masif terkait dengan isu-isu yang besar ya teman-teman, korupsi di berbagai lini,
kemudian juga ekonomi yang lesu, daya beli yang lesu yang sudah cukup lama berlangsung di kalangan masyarakat, PHK di mana-mana, yang membutuhkan kebijakan-kebijakan yang terasa oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar bansos ya teman-teman, bukan hanya sekedar urusan bansos saya rasa, tapi juga penempatan orang-orang yang kredibel di pos-pos strategis. Mereka yang sudah sepertinya terlihat gagal di 10 tahun terakhir semestinya di-replace, digantikan oleh pejabat baru yang lebih berintegritas, yang lebih mumpuni dan berkompetensi tentunya ya. Yang saat ini masih banyak sepertinya terindikasi di pemerintahan dan kabinet Pak Prabowo, baik di BUMN maupun juga di kementerian maupun lembaga. Demikian. Dan hal lainnya juga bahwa saluran komunikasi baik dari pemerintahan maupun birokrasi termasuk juga parpol dan politisi untuk membuka selebar-lebarnya komunikasi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sejumlah 580 anggota DPR adalah jumlah yang besar ya teman-teman. Mampukah mereka membawa aspirasi masyarakat yang sebenarnya di masyarakat, atau terlena dengan fasilitas yang didapat di DPR RI yang kabarnya AC-nya kelewat dingin sehingga kebanyakan dari mereka pada saat bersidang terlelap. Semoga saja tidak ya, apalagi mereka yang baru masuk ke DPR terkaget-kaget, shock culture melihat lifestyle dan segala hal kemewahan di DPR. Jangan sampai juga teralihkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang diemban pada saat awal-awal menjelang pemilu, pada saat dia mencari masa untuk dukungan ke DPR.